Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya masih akan menjelaskan tentang pembahasan soal simulasi KSM Biologi tingkat kabupaten tahun 2021. Ikuti pembahasannya sampai akhir ya. Sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 31. Salah satu bentuk kebesaran Allah dapat dilihat pada struktur DNA yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup yang berfungsi sebagai pusat informasi kehidupan dari makhluk hidup tersebut. Gambar A di atas adalah skema dari struktur DNA. Perhatikan urutan basa nitrogen pada fragmen DNA pada gambar B. Berdasarkan informasi di atas, perbedaan antara segmen 1 dan segmen 2 yang benar adalah, berarti untuk nomor 31 ini kita membahas tentang genetika. Di mana untuk bahasan genetika itu ada yang namanya DNA, RNA, basa nitrogen, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini disajikan dua gambar. Untuk yang gambar A adalah skema struktur DNA, di mana seperti yang kita ketahui semuanya bahwa struktur DNA adalah double helix ya. Jadi segini itu satu helix, kalau di sini berarti ada dua helix. Artinya untuk DNA itu dia punya double helix. Nah, satu helix itu berisi tentang nukleotida, di mana nukleotida itu adalah hubungan antara fosfat dengan gula deoksiribosa dan juga basa nitrogen. Jadi kalau saya tuliskan di sini, ini fosfat, ini gula deoksiribosa dan juga basa nitrogen, ini merupakan ini adalah nukleotida ya. Nah, setelah itu yang harus kalian ketahui di sini adalah basanya. Untuk basa DNA itu ada 4 macam ya. Untuk basanya sendiri ada 4 macam, ada adenin, ada guanin, timin, dan juga sitosin ya. Timin ini hanya ada pada DNA. Kalau RNA itu dia punya urasil, dia tidak punya timin ya. Nah setelah kita tahu skema struktur DNA, sekarang kita lihat gambar yang B, di mana gambar yang B ini adalah urutan basa nitrogen pada fragmen DNA. Di sini ada segmen 1 ya, karena double helix berarti ada 2 helix. Kemudian yang segmen 2 juga ada dua untai. Sekarang kita lanjut ke opsi jawabannya. Berdasarkan informasi di atas, perbedaan antara segmen 1 dan segmen 2 yang benar adalah, untuk yang A, segmen 1 bukan untuk mengkode mRNA karena kedua untai DNA memiliki basa nitrogen T, timin, yang tidak ditemukan pada RNA. Kita lihat, untuk yang segmen 1, dia punya basa nitrogen T. Kalau ada T berarti dia untuk DNA, bukan untuk RNA. Tapi kita lihat dulu untuk yang segmen 2 dia juga punya timin. Berarti dia juga tidak untuk RNA tapi untuk DNA. Untuk yang A berarti kurang tepat. Kemudian yang B, segmen 1 akan lebih mudah larut dalam air daripada segmen 2 karena memiliki lebih banyak gugus fosfat. Dilihat di sini, yang namanya gugus fosfat itu nanti dia akan menempel pada gula deoksiribosa dan gula deoksiribosa nanti akan berikatan dengan basa. Artinya, banyaknya fosfat di sini itu tergantung dengan banyaknya basa. Kalau di sini basanya itu jumlahnya sama, maka fosfatnya juga sama. Berarti tidak ada yang lebih mudah larut dalam air dan juga tidak ada yang sulit larut dalam air karena basanya sama dan fosfatnya juga otomatis sama. Berarti yang B ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, segmen 1 akan terdenaturasi pada suhu yang lebih rendah daripada segmen 2 karena memiliki lebih banyak pasangan basa AT dibandingkan pasangan basa DC. Kita ingat kalau yang namanya adenin dan timin itu dia diikat oleh ikatan hidrogen dengan 2 rangkap ya. Saya tulis di sini saja. Dia ikatannya 2 rangkap. Sedangkan untuk guanin sama sitosin itu 3 rangkap. Artinya antara AT dengan GC dia lebih tahan yang GC ya daripada yang AT. Sehingga ketika dia itu
diberi suhu yang tinggi, maka yang GC ini akan lebih tahan daripada yang AT. Berarti untuk yang pernyataan C ini benar. Karena apa? Karena segmen 1 yang lebih banyak AT-nya, dia bisa terdenaturasi pada suhu yang lebih rendah daripada ketika akan mendenaturasi GC gitu ya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C, tapi kita lihat dulu yang D. Segmen 1 dipastikan berasal dari DNA prokariot karena didominasi oleh pasangan basa adenin timin. Apakah benar prokariot itu hanya didominasi oleh pasangan basa adenin timin? Belum tentu, tidak semua prokariot itu didominasi oleh pasangan basa adenin dan timin, karena di prokariot juga ada guanin dan juga sitosin. Berarti untuk yang D juga salah. Jadi untuk yang nomor 31 jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 32. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat di atas menyatakan bahwa dengan berzikir maka manusia dapat mendapatkan ketentraman hidup. Berdasarkan ilmu neurologi dan psikologi, ketentraman pada diri manusia salah satunya disebabkan oleh salah satu aktivitas dari otak, yaitu gelombang otak. Terdapat beberapa jenis gelombang otak, dan gelombang otak tersebut menunjukkan kondisi emosional dari seseorang. Lihat pada gambar. Sebentar, saya scroll dulu ya. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa musik klasik dapat digunakan untuk menghasilkan pikiran yang tenang dan bebas stres. Salah satu penelitian dari Al-Ghalal dan Al-Shaykhli tahun 2015 dilakukan untuk membandingkan efek dari mendengarkan bacaan Al-Quran dengan musik terhadap kondisi gelombang otak dan hasil ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan data tersebut, maka pernyataan di bawah ini yang tidak tepat adalah, di sini kita harus mencari pernyataan yang tidak tepat. Mulai dari kita membaca grafiknya dulu ya. Jadi yang namanya gelombang otak itu ada 5 macam. Dimana yang pertama ada delta, kemudian ada theta, kemudian ada alpha, kemudian ada beta, dan juga ada gamma. Nah, setiap gelombang otak itu nanti akan bekerja pada kondisi yang berbeda-beda ya. Saya terangkan sedikit saja. Untuk yang delta itu dia bekerja pada kurang dari 4 Hz. Nah, di mana untuk delta ini merupakan komponen penting ketika kita tidur. Jadi, ketika ada gelombang delta, pada saat kita itu terjaga, maka sudah dipastikan saraf dari otak kita itu tidak bekerja dengan baik ya. Kemudian untuk yang kedua, gelombang theta, di mana theta ini gelombangnya ada pada 4 sampai 8 Hz. Theta ini akan muncul pada saat kita mengantuk. Jadi delta ketika kita tidur, theta ketika kita mengantuk. Kemudian yang ketiga ada gelombang alfa, di mana gelombang alfa ini ada pada rentang gelombang 8 sampai 13 Hz ya. Nah, untuk alfa sendiri itu biasanya akan tinggi pada saat kita merasa tenang dan juga akan rendah pada saat kita merasa tidak tenang atau dalam keadaan cemas. Kemudian yang beta ini kebalikannya alfa. Kalau alfa ini akan naik pada saat kondisi tenang, kalau beta dia akan lebih banyak atau naik ketika dalam kondisi cemas ya. Kemudian untuk yang gamma ini dia ada pada gelombang 30 sampai 100 Hz, dan gamma ini banyak ketika mendengarkan motivasi yang membangkitkan semangat gitu. Itu adalah keterangan dari 5 gelombang pada otak kita. Nah, kemudian untuk yang di sini ada hasil penelitian nih ya. Ada hasil penelitian dari Al-Ghalal dan Al-Shaykhli. Di mana di sini ada 6 ya, 6 yang diperdengarkan. Jadi untuk yang pertama ada surat Yasin, kemudian yang kedua ini ada surat Al-Insyirah, kemudian yang ketiga ini ada surat Al-Mu'awwidhatain, kemudian yang keempat ini ada musik ya. Musika ini apa ya? Oh, M1 ini musik Mozart, musik
Mozart musik gitu. Kemudian yang M2 ini adalah musik yang masa kini ya. Kemudian untuk yang M3 ini adalah jazz. Nah, di grafik ini itu menunjukkan ada dua gelombang di sini ya. Yang diteliti ada dua gelombang otak, yaitu gelombang alfa dan juga gelombang beta. Saya tuliskan dulu di sini, alfa tadi kalau misalnya dia akan meningkat ketika pada kondisi yang tenang ya. Kemudian alfa ini akan menurun ketika kondisi cemas. Berbeda dengan beta, kalau beta ketika dia naik berarti dalam keadaan cemas, kalau dia turun dalam keadaan yang tenang. Nah, karena di sini ada grafik, maka langsung saja kita membaca opsi jawabannya. Untuk yang A, mendengarkan surat Yasin akan memberikan ketenangan lebih baik dibandingkan mendengarkan suara lain pada penelitian ini. Berarti kalau ketenangan, kita lihat yang alfanya. Untuk yang alfa ditunjukkan pada grafik yang berwarna biru. Katanya di sini, mendengarkan surat Yasin kan Q1 ini ya, Yasin akan lebih memberikan ketenangan yang lebih baik daripada suara-suara lain. Benar ya, kenapa? Karena Yasin lebih tinggi daripada suara-suara yang lain. Oke, berarti untuk yang A benar. Nah, kemudian untuk yang opsi B, bila gelombang beta dikaitkan dengan kortisol, maka kemungkinan bosan pada saat mendengarkan jazz lebih rendah dibandingkan saat mendengarkan surat Al-Quran yang digunakan pada penelitian ini. Berarti kita fokus pada gelombang beta yang digambarkan dengan grafik yang berwarna merah. Katanya musik jazz itu ini ya, M3, ini lebih rendah daripada mendengarkan surat Al-Quran. Kita lihat di sini, surat Al-Qurannya yang diperdengarkan ada 3 ya, Q1, Q2, dan juga Q3. Untuk yang Q1 dia sama besarnya. Untuk yang Q2 dan juga Q3 dia memang lebih rendah daripada daripada surat Al-Quran. Berarti untuk yang B, karena dia tidak ada yang lebih tinggi daripada jazz, maka ini yang B juga bisa dibenarkan. Kemudian yang C, penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang menyatakan bahwa musik klasik adalah suara terbaik yang dapat didengarkan untuk mencapai kondisi tenang. Karena di sini yang dinyatakan tenang, maka kita fokusnya pada alfa. Katanya musik klasik di sini berarti yang dilihat M1 ya. Dia lebih tenang daripada penelitian-penelitian penelitian yang lainnya untuk mendengarkan musik-musik yang lainnya. Kita lihat di sini, untuk yang alfa dari M1 ini paling rendah di antara yang lainnya. Berarti ketika mendengarkan ini dia tidak mencapai ketenangan daripada untuk mendengarkan musik-musik yang lain. Berarti untuk yang C salah. Kemudian yang D, terdapat perbedaan dalam level mencapai ketenangan pada saat mendengarkan surat-surat di dalam Al-Quran. Lagi-lagi di sini ketenangan berarti kita fokus pada alfa. Katanya di sini terdapat perbedaan level mencapai ketenangan pada saat mendengarkan surat-surat di Al-Quran. Benar atau salah? Iya, benar, karena di sini kita lihat yang biru ya. Yang warna biru antara Q1, Q2, dan juga Q3 berbeda. Berarti memang benar ada perbedaan dalam level mencapai ketenangan. Untuk yang D juga benar. Nah, karena di sini dikatakan bahwa pernyataan di bawah ini yang tidak tepat, berarti jawaban yang nomor 32 adalah yang C. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan gambar di bawah ini. Peranan matahari mempengaruhi fisiologi, terutama mekanisme fotosintesis pada tanaman. Perbedaan ini melahirkan klasifikasi tumbuhan berupa C3, C4, dan juga CAM. Salah satu perbedaan utama pada mekanisme ketiga jenis tumbuhan ini adalah terkait dengan peran stomata. Suatu penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait resistensi dari stomata terkait proses fotosintesis. Di antara garis kurva pada gambar di atas yang mempresentasikan resistensi stomata tumbuhan C3 adalah, kalau kalian masih ingat yang namanya tumbuhan berdasarkan fotosintesisnya itu dibedakan menjadi 3 tanaman ya. Saya tuliskan dulu di sini, yang namanya tanaman itu ada 3 macam. Yang pertama ada tumbuhan C3, di mana kedua C4, kemudian yang terakhir adalah tumbuhan CAM.
Mulai dari yang pertama dulu untuk tanaman C3. Tanaman C3 itu merupakan sebagian besar dari tanaman yang ada di dunia. Contohnya misalnya seperti padi, gandum, kedelai, sirsak, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk fotosintesisnya langsung kita bahas fotosintesisnya saja ya. Untuk fotosintesis dari tumbuhan C3 itu ada pada siang hari atau pada pagi hari ya. Pada pagi hari. Kalau misalnya pada pagi harinya, pada pagi hari dia berfotosintesis, otomatis dia membuka stomatanya pada pagi hari ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya fotorespirasi, karena tanaman C3 ini fotorespirasinya tinggi. Fotorespirasinya tinggi. Sehingga pada saat matahari sedang terik-teriknya, tanaman C3 ini harus menutup stomatanya. Agar apa? Agar tidak kehilangan banyak air gitu. Jadi stomata akan membuka pada pagi hari, dan menutup mulai dari ketika matahari sedang terik-teriknya, berarti mulai dari jam 12 ya. Mulai jam 12 atau ketika matahari terik sekali. Oke, itu adalah tanaman C3 berdasarkan fotosintesis, fotorespirasi, dan juga stomatanya. Kemudian yang kedua ada C4. C4 fotosintesisnya juga ada pada pagi hari ya. Fotosintesisnya juga pada pagi hari, tapi dia mempunyai fotorespirasi yang rendah. Fotorespirasinya rendah. Namun, stomata dari tanaman C4 ini tidak butuh terbuka pada saat matahari terik. Karena apa? Karena CO2 sudah tersimpan dalam bentuk malat ya pada siklus Calvinnya ya. Jadi di sini saya tuliskan stomata tidak butuh membuka pada saat fotosintesis. Karena apa? Karena tanaman C4 itu sudah menyimpan CO2 dalam bentuk malat. Oh iya, C4 ini contohnya seperti jagung, tebu, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk CAM itu sendiri itu berbeda di antara tanaman yang lainnya. Karena apa? Karena untuk CAM, karena contohnya adalah kaktus ya. Kaktus itu hidupnya pada lingkungan di mana cahaya mataharinya itu bersinar sangat terik gitu. Nah, di situ dia mempunyai fotorespirasi yang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada tanaman C3. Sehingga apa? Ketika siang hari dia itu menutup stomatanya dan kemudian dia akan membuka stomatanya pada malam hari. Jadi stomata akan terbuka pada malam hari dan akan menutup pada pagi hari. Oke, ini dia klasifikasi dari tanaman C3, C4, dan juga CAM. Kemudian sekarang kita langsung saja ya untuk garis kurva pada gambar di atas yang mempresentasikan resistensi stomata tumbuhan C3 adalah, kita lihat di sini C3 itu fotosintesisnya pada pagi hari, otomatis stomatanya akan terbuka pada pagi hari untuk melakukan fotosintesis. Tapi karena fotorespirasinya juga tinggi, maka dia harus segera menutup stomatanya ketika matahari sedang terik. Dan ketika matahari sedang terik itu biasanya jam 12. Berarti kita lihat di sini ketika yang jam 12 itu dia turun. Nah, untuk yang A, stomatanya itu tinggi pada malam hari ya. Kemudian tertutup pada siang hari. Berarti untuk yang garis A ini menggambarkan kurva dari tumbuhan CAM. Saya tuliskan dulu di sini ya. Ini menggambarkan kurva dari CAM. Kemudian untuk yang B, kita lihat di sini. Pada saat malam hari ternyata grafiknya turun, berarti stomatanya juga tertutup. Kemudian pada pagi hari ternyata stomatanya terbuka. Nah, dia akan menutup kembali pada saat ini. Berapa? Iya, berarti jam 12 siang dia tertutup kembali. Nah, berarti ini bisa menggambarkan tanaman C3. Berarti untuk yang garis B menggambarkan tanaman C3.
Kemudian yang sekarang garis C, katanya di sini ketika stomatanya itu terbuka pada saat malam dan juga siang. Apakah ada? Tidak ada ya, tidak ada di sini. Berarti untuk yang C tidak menggambarkan tanaman apapun. Kemudian yang D, stomatanya itu akan terbuka pada antara malam dan juga siang ya. Kemudian dia akan menutup kembali pada siang hari. Berarti di sini stomatanya tidak butuh membuka pada saat ada cahaya matahari atau ketika ada cahaya matahari ini. Berarti ini mengindikasikan fotosintesis pada tanaman C4. Berarti untuk yang garis D, C4. Nah, berarti di antara garis kurva pada gambar di atas yang mempresentasikan resistensi stomata tumbuhan C3 adalah garis B. Iya. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 34. Seorang peneliti sedang menyelidiki hubungan antara keanekaragaman spesies yang ada dalam komunitas dan kemampuan spesies non-asli yang diperkenalkan untuk mengacaukan komunitas. Manakah dari grafik berikut yang paling konsisten dalam menggambarkan bukti bahwa komunitas dengan keragaman lebih tinggi akan lebih tahan terhadap perubahan daripada komunitas dengan keragaman yang rendah? Oke, berarti mudah saja ya ini soalnya. Katanya di sini kalau misalnya keragaman spesiesnya itu tinggi, maka dia akan lebih mampu untuk bertahan gitu ya. Pertahanannya juga akan tinggi daripada ketika keragaman spesiesnya itu lebih rendah. Nah, langsung saja kita lihat dari grafik yang pertama. Di sini untuk yang X ini menunjukkan keragaman spesies, kemudian untuk yang Y ini pertahanan dalam kehidupannya. Nah, kalau di A ini grafiknya lurus, berarti entah itu dia keragaman spesiesnya itu banyak atau sedikit, tetap saja dia ketahanannya juga akan sama. Apakah benar seperti ini? Tidak ya, untuk yang A tidak. Kemudian yang B, nah di sini katanya semakin banyak keragaman spesies, maka semakin tahan juga ya. Berarti ini berkolerasi positif. Makanya di sini grafiknya naik. Nah, untuk yang B berarti benar dengan pernyataannya ini. Kemungkinan jawabannya B, tapi kita lihat dulu grafik yang C dan D. Untuk yang C di sini naik turun ya. Ketika naik itu ketika keragaman spesiesnya rendah, dan juga akan turun ketika di tengah-tengah, dan naik lagi ketika keragaman spesiesnya itu besar. Maka bukan termasuk pernyataan yang disampaikan pada pertanyaan. Berarti untuk yang C salah. Kemudian yang D, katanya di sini semakin banyak keragaman spesiesnya, maka semakin rendah ketahanan dalam hidupnya. Apakah benar? Ini kebalikan dari pernyataan yang disampaikan pada pertanyaannya. Berarti untuk yang D juga salah. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita sampai pada soal nomor 35. Seorang wanita bernama Anissa dibesarkan di panti asuhan. Berdasarkan keterangan dan pengurus panti asuhan, dia dititipkan pada panti asuhan tersebut karena kedua orang tuanya hilang pada suatu kecelakaan pesawat udara. Suatu hari, tim penyelidik kecelakaan tersebut menghubungi panti asuhan untuk mengambil sampel darah Anissa guna dicocokkan dengan sampel dari 3 pria yang ditemukan selamat dari kecelakaan tersebut dengan uji DNA fingerprinting. Gambar di bawah ini adalah data dan uji DNA yang dilakukan. Berdasarkan data tersebut, maka saat menikah nanti Anissa kemungkinan akan dipanggil sebagai berarti di sini ada Anissa ya. Anissa ini anaknya, kemudian di sini ada ibunya. Nah, untuk mengetahui Anissa itu anak dari ibu dan bapak siapa di antara ketiga bapak yang ditemukan, maka yang pertama harus dilakukan untuk membaca grafik dari uji DNA, yang pertama yang harus dilakukan adalah melihat anaknya dulu ya, melihat garis DNA pada anak.
Kemudian yang kedua, garis DNA anak ya. Garis DNA dari anak harus ada semua pada ibu atau bapak. Karena di sini atau berarti tidak harus kedua-duanya punya DNA yang sama ya. Sekarang karena di sini patokannya adalah Anissa anaknya, maka yang saya garisi adalah yang Anissa ya. Biar nanti kita mudah untuk menganalisisnya. DNA-nya si Anissa ini harus sama persis dengan DNA ibu atau DNA dari ayah dari ketiga orang ini ya. Mulai dari garis yang pertama di sini sama dengan Musa ya. Kemudian garis kedua sama dengan ibu, garis ketiga sama dengan Musa, garis keempat sama dengan Musa lagi, garis kelima, 6 sama dengan ibu, garis ketujuh sama dengan ibu, garis ke-8 sama dengan Musa. Berarti dari ketiga orang ini yang ditemukan pada pesawat, kemungkinan atau ayahnya Anissa adalah si Musa. Berarti nanti Anissa ayahnya adalah Musa. Karena Anissa ini adalah anak perempuan, berarti dalam bahasanya nanti Anissa akan disebut binti ya. Di sini ada bin sama binti. Kalau bin itu untuk anak laki-laki, kalau binti itu anak perempuan. Berarti dari sini saat menikah nanti Anissa kemungkinan akan dipanggil sebagai Anissa binti Musa. Berarti jawabannya adalah yang B. Hati-hati ya. Di sini ada bin sama binti. Bin untuk anak laki-laki, binti untuk anak perempuan. Bisa dipahami ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulisan, ataupun salah penjelasan. Kalau misalnya kalian mendapatkan jawaban yang tidak sama dengan saya, silakan saja dituliskan di kolom komentar dan kita berdiskusi bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.